Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan bersiaga setelah Robert Lewandowski tidak senang dengan tawaran dari Barcelona menurut sebuah laporan. Lewandowski cukup sering dikaitkan dengan Diavolo dalam beberapa bulan terakhir dan dia tampaknya telah menjadi salah satu pilihan nyata bagi klub. Pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Barcelona belum berkembang secara signifikan dan sekarang striker asal Polandia itu sedang mengevaluasi semua kemungkinan yang ada. Fabrizio Romano berbicara di saluran YouTube miliknya tentang situasi terbaru dari masa depan mantan penyerang Bayern Munchen itu di Camp Nou dengan menyatakan Milan serta Juventus memiliki minat nyata kepadanya. Berikut komentar sang jurnalis. Lewandowski tidak senang dengan tawaran pertama dari Barcelona. Mereka masih berbicara dengan agennya, jadi semuanya masih terbuka. Memiliki minat yang sangat konkret dari MLS. Ada juga panggilan dari Arab Saudi dan klub-klub Italia. Juventus dan Milan mencoba memahami situasinya, ungkapnya. AC Milan tampaknya telah mundur dari perburuan Matteo Retegui setelah dia alami cedera parah menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Retegui telah menderita cedera dalam pertandingan awal pekan ini dan hasil tes keluar dengan menyebutkan bahwa dia mengalami patah tulang tibia. Sekarang dia diyakini akan absen setidaknya selama 2 bulan karena cedera tersebut yang membutuhkan tindakan operasi. Musimnya bersama Alcatia dipastikan sudah berakhir dan dia diprediksi akan kembali paling cepat pada akhir Juni, yang jelas akan mempengaruhi minat dari klub yang telah memantaunya. Rossoneri dan Bianconeri sama-sama sedang mengevaluasi situasi sang penyerang, tetapi tampaknya sekarang semuanya telah menjadi semakin rumit. Diavolo sendiri dilaporkan telah memulai kontak dengan agennya untuk melihat kemungkinan membawa pulang Retegui ke tanah Pisa, tetapi setelah melihat cedera parah ini, tampaknya Milan mungkin akan memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Real Madrid tampaknya menyesal telah melepas Luka Modric ke AC Milan pada musim panas kemarin menurut sebuah laporan. Milan mengamankan jasa Modric dengan status bebas transfer pada musim panas lalu setelah kontraknya di Bernabeu kadaluarsa. Veteran Kroasia itu telah menjadi pemain andalan di San Siro dengan 30 kali menjadi starter sepanjang musim ini, dan hal ini tidak lepas dari kualitas serta kepemimpinannya di atas lapangan. Fabrizio Romano berbicara di saluran YouTube miliknya tentang masa depan kolega Modric di Madrid, yaitu Dani Carvajal, yang mana kontraknya akan berakhir pada musim panas kali ini. Kehilangan veteran Spanyol itu bukan hanya kehilangan bek kanan, tetapi juga sekali lagi kehilangan sosok pemimpin di atas lapangan serta di ruang ganti. Sang jurnalis juga menyatakan bahwa beberapa orang penting di El Real percaya bahwa kehilangan Modric musim panas kemarin dengan cara gratis merupakan sebuah kesalahan. Berikut komentar sang jurnalis. Ada beberapa orang di Real Madrid, beberapa orang yang sangat penting yang percaya kehilangan Luka Modric dengan status bebas transfer musim panas lalu adalah kesalahan. Masalah yang sangat besar dalam hal kepemimpinan, ungkapnya. Giorgio Furlani telah tiba di Milanello untuk makan siang dengan Massimiliano Allegri menurut sebuah laporan. AC Milan melanjutkan pelatihan mereka di Milanello untuk persiapan pertandingan melawan Verona, dan Allegri berharap anak buahnya dapat kembali bangkit setelah kekalahan memalukan melawan Udinese. Sky Italia mengklaim bahwa Furlani telah hadir di pusat pelatihan Milan untuk memantau langsung sesi tersebut. Furlani juga membawa mantan pemain Milan yaitu Dario Simic yang berada di sana sebagai perwakilan Federasi Sepak Bola Kroasia untuk menyerahkan penghargaan pesepak bola Kroasia tahun ini kepada Luka Modric. Laporan tersebut menyatakan bahwa Furlani juga melakukan makan siang dengan Allegri untuk melihat situasi saat ini dan kegiatan rutin. Manajer AC Milan itu beberapa hari terakhir terus dikaitkan dengan tim nasional Italia, tetapi tampaknya Diavolo tidak perlu terlalu khawatir tentang hal tersebut. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Rossoneri memandang Allegri sebagai bagian penting bagi proyek masa depan tim. Mereka juga siap memenuhi permintaan sang pelatih pada musim panas serta memberikan peran yang lebih kuat dalam menentukan pergerakan bursa transfer kali ini. Jorge Mendes tawarkan salah satu bintang PSG kepada AC Milan menurut sebuah laporan. Luca Biancin dari Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Mendes kemungkinan akan menawarkan Gonzalo Ramos kepada Diavolo. Pemain berusia 24 tahun itu telah membuat 39 penampilan untuk Les Parisiens musim ini dengan total koleksi 10 gol atas namanya. Itu memang tidak terdengar banyak, tetapi jika kita hitung dengan total menit bermain hanya 1399 menit, maka dia telah mencetak gol setiap 117 menit. Dengan kata lain, kemungkinan penyerang asal Portugal itu akan memiliki lebih banyak peluang mencetak gol jika dia diberikan lebih banyak kepercayaan. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa sang penyerang saat ini mendapatkan upah 5 juta euro termasuk bonus. Yang jelas itu masih masuk ke dalam kantong Rossoneri. Mari kita lihat pada akhirnya siapa striker yang akan didatangkan oleh Milan pada musim panas kali ini. Semoga striker yang kuat.
Mario Gila kemungkinan besar akan menjadi pemain baru AC Milan pada musim panas nanti menurut sebuah laporan. Daniele Longo membagikan informasi terbaru terkait negosiasi Gila dengan Diavolo dengan menyatakan bahwa kesepakatan tersebut hampir selesai. Milan telah membuat kemajuan besar dalam negosiasi dan jika semuanya berjalan lancar, dia akan menjadi rekrutan pertama Rossoneri. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui channel YouTube miliknya. Saya telah bekerja selama beberapa bulan untuk menandatangani Mario Gila. Saya dapat memberitahu Anda bahwa ini hampir selesai. Kesepakatan total sudah sangat dekat. Langkah-langkah formal masih diperlukan, tetapi negosiasi berjalan di jalur yang benar. Gila harus menjadi salah satu bek tengah baru untuk Milan, karena saya yakin Rossoneri akan menandatangani 2 bek tengah musim panas ini. Yang lainnya bisa datang dari agen yang sama, yaitu Victor Valdepenas dari Real Madrid Castilla, ungkapnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Daniele Civi telah ditunjuk untuk memimpin pertandingan antara AC Milan melawan Hellas Verona. AIA atau Asosiasi Wasit Italia telah mengkonfirmasi bahwa Civi akan memimpin pertandingan di markas Verona agar tetap kondusif. Civi telah bertanggung jawab atas 15 pertandingan yang melibatkan Milan. Rekornya cukup positif sejauh ini dengan 11 kemenangan, 3 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan untuk Diavolo. Kemudian ada 4 penalti yang telah diberikan kepada Milan, meskipun dia juga telah mengeluarkan total 2 kartu merah kepada para pemain Rossoneri. Dari segi kontroversi, insiden yang paling menonjol adalah diberikannya kartu merah secara langsung kepada Tiani Reinders melawan Udinese pada tahun 2024 lalu. Pemain Belanda itu diusir keluar lapangan karena dinilai melakukan pelanggaran dari belakang saat lawan memiliki peluang besar mencetak gol, tetapi ternyata hampir tidak ada kontak dengan pemain lawan. Pertandingan terbaru Milan yang dipimpinnya adalah saat comeback 3-2 atas Torino berkat gol Adrien Rabiot serta brace dari Christian Pulisic. Alessandro Nesta buka suara tentang cedera yang mengganggu karir hebat Alexander Pato dengan menyalahkan tim medis AC Milan. Pato tiba di Milan pada tahun 2007 dan dia langsung menjelma menjadi pemain muda yang sangat tajam. Pada usia 18 tahun, dia berhasil mengumpulkan total 9 gol dan pada musim berikutnya dia lebih meledak dengan total koleksi 18 gol. Tapi pada tahun 2010, dia justru mengalami cedera yang membuat performanya tidak pernah sama lagi. Dalam sebuah wawancara dengan Kronik di Fogliatoio, Nesta ditanya tentang Pato dan legenda Rossoneri itu menyatakan bahwa staf medis Milan mengacaukan segalanya. Berikut komentar mantan duet Paolo Maldini itu. Menurut pendapat saya, Pato dikelola dengan buruk. Anak itu berlari dengan kecepatan 200 mil per jam dan menurut saya mereka membuatnya terlalu banyak berlatih karena mereka melihatnya sebagai seorang anak-anak. Sebaliknya, dia adalah seorang pemain eksplosif yang kelebihan pada masa ototnya yang menyebabkan cedera. Itu sebabnya dia memiliki begitu banyak cedera. Itu menurut saya, ungkapnya. AC Milan berpeluang besar untuk memperpanjang kontrak Luka Modric 1 tahun lagi menurut sebuah laporan. Sejauh ini Modric telah menjawab berbagai keraguan terkait performanya karena telah berkepala 4 dengan cara terbaik yaitu selalu menjadi starter dalam 30 pertandingan musim ini. Selain itu caranya bermain di atas lapangan tidak menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang berusia 40 tahun. Dengan seluruh performa mengesankan sepanjang musim ini, jelas manajemen Diavolo tidak memiliki keraguan untuk memperpanjang kontraknya 1 musim lagi. Pembicaraan awal tampaknya telah dilakukan, tetapi Rossoneri tetap membutuhkan lampu hijau dari sang pemain untuk memperpanjang kontraknya saat ini. Pepe Di Stefano dari Sky Italia menguraikan bahwa ada 4 hal yang harus terjadi agar Modric dapat bertahan di San Siro. 1. Dia harus merasa bahwa dapat berkontribusi dari sudut pandang fisik. 2. Kualifikasi Liga Champions diperlukan. 3. Milan harus membuktikan bahwa mereka akan membangun tim yang kuat untuk musim depan. Dan yang keempat, tetap bertahannya Massimiliano Allegri tampaknya akan sangat penting.